Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast kita. Nama podcastnya yaitu Gak Jelas. Jadi LS. Oke. Jadi di sini pada hari ini kita bakal mengambil tema yaitu bahaya candu judi online. Nah, tapi sebelum itu kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini saya Manajer Panda Rivia dengan NIM 103062500165 sebagai host. Saya di sini Muhammad Nazar Putra Maitara dengan NIM 1030625067. Di sini sebagai narasumber. Di sini nama saya Muhammad Faraji Azra dengan NIM 103062506168. Dengan saya Angga Larasgati dengan NIM 103062500069. Saya Budi Solano dengan NIM 103062500091 sebagai narasumber. Saya di sini akan Mahdi Maeswara, NIM saya 103062500180 sebagai narasumber. Oke, kita lanjut aja ke topik utamanya nih, yaitu bahaya candu judi online. Mungkin yang pertama adalah, ada nggak sih pengalaman dari kalian tentang misalnya ada orang yang candu nih sama judi online, dan nanti mungkin ceritain dampaknya kayak gimana terhadap orang tersebut. Kita bisa mulai dari Tara dulu kali ya. Oke, dari saya sih banyak teman-teman saya yang contohnya terkena judi online. Dia kayak misalnya udah minjem uang ke banyak orang, terus setelah rungkat si judinya ini dia nggak bisa nutupin, dan itu jadi dampak buruk bagi dia ataupun keluarga dia maupun kehidupan dia gitu. Oh gitu, berarti emang dampak dari si dan judi online ini gede juga ya? Gede sebenarnya? banget, gede banget. Nah gimana nih Farezi? Kalau dari saya sih, pengalaman saya di lingkungan saya itu banyak banget teman-teman saya yang kecanduan judi online dan sudah terkena dampaknya. Beberapa kali teman-teman saya itu suka nanya gitu kayak, "Ji, saldo Ji," atau "Ji, megang nggak?" Nah itu tuh ciri-ciri orang yang kayak misal udah kebelet banget mau depo, istilahnya kan, deposit di awal gitu. Nah tapi ketika saya sudah kasih, ada teman saya yang beberapa yang JP nih, jackpot gitu, kayak dia menang. Nah, ketika dia udah menang, kayak misal kita ambil angka 1 juta. Nanti kalau misalnya saya memberikan saldo di awal, saya kan nggak tahu kalau misalnya itu buat judi. Saya bisa ngasih pinjam 20.000, tiba-tiba dia ngembalikannya sampai 100.000. Nah, itu saya agak curiga, tapi setelah saya telusuri nggak tahu itu buat judi online, seterusnya saya nggak bakal ngasih pinjam duit lagi. Nah, mungkin dampak kedepannya sih itu bikin orang yang kecanduan tuh bisa terus-terusan main gitu. Kalau misal kalah nggak mikir ke depannya. Nah menurut saya benar-benar dampaknya tuh buruk banget sih buat kepribadian masing-masing. Berarti emang ada orang yang ciri-cirinya kayak gitu tuh. Iya. Gitu, ada duit gaji. Iya. Betul. Berarti emang dampaknya Hati-hati sih. Bahaya sih, Hati-hati kalau ada punya duit. Kalau udah JP sih dapet lah 100%. Apalagi kalau rungkat kita dapat barang murah biasanya. Barang murah. Namanya orang butuh duit dijual Apa baik. aja dari duit. Rumah, motor, mobil. Nah itu tuh Dijual dia. murah. Itu dampak buruk. Dampak sih. buruk itu. Ya. Gila, ekonomi lagi susah, semua dijual murah. Betul. Oke, kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya nih, ada Hanggana. Jadi sebelum ini tuh kita udah bahas parlay nih dia di belakang nih, coba ceritain tuh. Parlay itu termasuk judi atau Gimana enggak? sih? Jadi Parlay itu apa sih? Kalau kita boleh tahu. jadi judi parlay ini maksudnya itu kayak judi yang di pertandingan sepak bola. Nah, kalau parlay tersendiri dia itu harus lebih dari 2 tim. Di lingkungan rumah saya ini banyak banget nih yang suka main parlay nih. Piala Dunia. Piala Dunia. Bagaimana lagi jalan? Kok kelihatannya newbie? Kok kayak nggak pernah main? Kayak nggak pernah main. Alhamdulillah, tapi nggak pernah sampai kejadian bermain seperti itu kan ya? Jangan dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahaya lah. Bahaya. Bedanya apa sih parlay sama judi itu? Sebenarnya nggak ada bedanya, dia sama aja, cuma kalau parlay itu lebih lebih gede lah untungnya kalau misalkan menang, tapi dia sama termasuknya tetap judi. Jadi nggak ada bedanya gitu. Oke. Dampaknya mungkin sama aja tuh kayak gimana? Dampaknya sama kayak judi online yang lainnya gitu. Oh. Cuma kalau parlay tersendiri dia ya kita prediksi menurut diri kita sendiri gitu.
Kalau Iya. misalkan judi-judi online yang bisa Udah diatur, ya? itu udah diatur. Sedangkan kalau judi parlay ini dia tuh bisa milih apa yang kita pengen gitu. Coba contohin gimana sih Anggana, kayak misal ada Oke. tim bola yang sedang bermain, nah itu Oh, gimana iya. sistemnya? Oke, jadi misalkan contoh kita ambilnya dari Liga Champions kemarin finalnya. Oke. PSG Arsenal sama PSG. Iya. Oke. Nah, itu tuh judinya banyak, misal antara PSG yang menang atau enggak Arsenal yang menang. Nah, kalau misalkan di parlayin dia tuh harus milih dari semifinal sebelumnya. Oh, jadi dari jauh-jauh hari udah harus Iya, milih. dia harus udah milih. Jago sih. Iya, kalau misalkan Wah, di apa? final, kalau misalkan di final doang, itu masuknya judi yang single. Oh iya. Gitu. Nah mungkin kalau misal kayak gitu kenapa nggak jadi pelatih bola aja, kan udah ada analisis kalau misal ini bakal menang, ini bakal menang. Nah gitu dong, kan beda. Oh, beda ya? Beda. Ini cuma tebak-tebak aja. Jose Mourinho? Nih. Beda. Beda ya? Gitu. Berarti judi ini bentuknya banyak banget ya, salah Banyak satunya banget. parlay. Dan mungkin dampaknya udah dijelaskan juga dari sebelum-sebelumnya kalau emang itu dampaknya sangat negatif. Betul. Nah, selanjutnya kita ke narasumber Rano nih. Ada nggak sih pengalaman mungkin episode? Gue punya cerita yang agak unik nih. Dulu tuh ada temen SMA lah. Dia emang hari-hari di kelas judi. Dia Dia sekolah tuh? Hah? Di sekolah? Di sekolah lagi ada pelajaran. Wah, masih belajar dari judi ya. Seharusnya kan sekolah bisa jadi wadah buat melakukan pelajaran. Betul. Malah jadi ini ya. Nah, masalahnya dia tuh emang udah nggak ada keluarganya. Dia tinggal sendiri. Ngekos. Oh. Dia tinggal sama omnya doang. Nah, dia tuh judi rugi tuh sekitar hampir di 5 juta. Waduh. Tapi habis itu ada dampak dia di mana dapat JP 20 juta. Waduh. JP 20 juta. Cuman ternyata uang dari judi itu nggak bertahan lama. Habisnya cepet. Dia beli barang-barang mewah tuh, tapi dia berhenti. Tapi di luar itu ada dampaknya ke keluarganya. Dia bohong, dia punya duit, akhirnya dia pinjam ke teman-temannya karena keluarganya butuh duit. Jadinya dia tuh foya-foya dari efek judi itu, jadi efeknya rantai lah. Oh, berdomino gitu ya. Iya, banyak, nggak cuma di orangnya doang gitu. Itu bahaya sih. Dia minjem lumayan gede tuh. Ceritanya sangat menarik ya, macam-macam ya, macam-macam. Nah, kita mungkin lanjut ke Arkan nih, gimana pengalaman gitu? Berdasarkan pengalaman Pribadi. pribadi di lingkungan yang Oh. rada-rada aneh, terutama di wilayah bengkel ya, karena gua lebih sering di bengkel, terus banyak mekanik-mekanik tuh yang sering main judo. Oh. Kadang misalnya sama kayak Gi tadi, banyak yang pinjam saldo, tapi misalkan kita nggak kasih, mereka tuh kadang suka diem-diem ngambil spare part kita buat dijual. Wow. Maling tuh ya. Maling terus. Malah ada yang lebih parah tuh kalau nggak salah sampai ngejual motor customer. Wow. Demi buat judi itu. Waduh. Makanya kayak dampaknya tuh sangat amat merugikan sih. Berarti bener tuh domino efek, dia kemana-mana Iya. deh jadinya. Ruginya bisa Jadi sampai orang lain juga. pencuri, Jadi pencuri. keluarga hancur. Segala hal dihalalkan buat mendapatkan duit buat Duit. depo lah ya. Iya. Pinjol. Nah, Pinjol. bisa tuh Pinjol buat judi. Benar-benar. Berat sih. Berarti kalau gue simpulin dari cerita kalian semua, berarti kan faktornya banyak banget ya kalau orang mau judi. Betul. Pertama mungkin dari segi keluarganya bisa jadi ya, dia emang pertemanan. udah kecanduan pertemanan, dan mungkin banyak juga ada nggak sih kayak misalnya hadis yang berhubungan atau misalnya tema Islam yang berkaitan sama judi online itu dilarang gitu, ada nggak sih? Jadi gua nemu di Quran surat Al-Maidah itu Masya yang Allah. artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Berarti emang udah tercantum di Al-Quran bahwa Ada, kalau suatu kegiatan yang judi kayak gitu itu udah dilarang di surat Al-Maidah. Betul. Dan itu pasti efeknya udah bisa kemana-mana dan menimbulkan dampak yang negatif juga. Betul. Mungkin terakhir kali ya, pesan dan kesan untuk orang yang udah judi, siapa Wah. aja deh? Kayaknya satu-satu sih. Satu-satu aja boleh sih. sih. Satu, oke, Satu. boleh. Oke, Nah, dari- gimana Oke, pesan dan kesan? pesan-pesan buat orang-orang judi, segera tinggalkan sebelum kalian merasakan dampak yang lebih buruk untuk masa depan kalian ya, terutama yang anak-anak muda sekarang nih
yang sudah terlanjur, tapi itu kan belum semuanya. Nah, makanya dari sekarang stop dan berhenti. Mungkin ada hal kegiatan positif lain yang mungkin bisa kalian lakukan gitu. Jangan terlibat judi, oke? Kenapa harus 3 kali ya? Lebih ditekankan. Oh. Khusus kali judi karena temanya Tidak langkah. Kalau Reji sendiri ada nggak ya pesan-pesan? Kesan-pesan saya buat para orang yang masih melakukan judol sih ya, terutama buat orang yang masih suka minjem atau bahkan sampai mencuri. Nah itu tuh segera tobat lah, karena dosa kalian tuh double. Kalian udah judi, kalian terus pinjam-pinjaman online yang dimana itu ada riba juga, belum lagi kayak mencuri, itu kan nambah-nambah dosanya. Saran dari saya sih kurang-kurangin lah, atau bahkan langsung berhenti itu, karena efeknya bakal domino. Belum lagi kalau misal kalian udah berkeluarga gitu, kalian punya anak, kalian punya istri, Keluarga dijual. nah itu sampai efeknya tuh ke anak-anaknya itu jadi merasakan dampaknya. Jangan sampai lah kalian, kalau misal yang anak-anak muda sekarang yang masih belum berkeluarga itu segera mungkin jangan, dan berhenti kalau misal yang masih main gitu. Oke, bagus nih pesan dari si Reji nih. Selanjutnya Ngana. Ngana kayaknya menolak dulu ke mungkin dulu deh. Boleh. Pesan-pesan. Buat judi nih ya, ingat keluarga, benar kata Reji. Ketika lu udah di situ tuh, wah udah sih, lu ginjal lu bisa lu jual tiba-tiba buat judi. Lu punya anak istri nih, anak istrinya lu jual buat judi juga, itu kan bahaya tuh. Terus keluarga lu butuh uang, lu ada urgensi, lu kehilangan teman-teman lu, itu kan wah kacau sih. Lebih jangan judi deh. Kacau sih, itu banyak yang hilang lah. Selanjutnya kan. Kesannya kayaknya sama sih dari semuanya, tapi Kurang lebih sama ya. kurang lebih emang sama semua ya. Tapi menurut gua yang belum nyoba jangan sama sekali untuk judi-judian, karena kayak bener-bener ngerugiin lu. Mending duit kayak gitu bisa lu pakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih berguna sih. Udah sih gitu aja. Ngana terakhir nih tadi skip soalnya. Ya mungkin pesan buat orang yang suka parlay itu Lebih spesifik ya. lebih spesifiknya di parlay ini. Karena teman-temannya atau karena diri sendiri? Karena teman-temannya Oh, dong. teman-temannya. Gue ngeliat teman-teman gue ya dari itu jadi miskin semua lah. Bukannya jadi nambah kaya ya, Bukan tapi malah nambah miskin. kaya. Benar. Soalnya itu udah diatur juga sebenarnya sama bandar. Iya sih, Beberapa. benar. Jadi percuma lah, nggak bisa kayak instan dari parlay lah. Nah, iya. Benar sih, kalau misal kayak instan dari judi mungkin bandar juga udah kaya mungkin ya. Kaya, Udah kayak duluan. Udah kaya duluan, nggak mungkin, benar. Oke. Gak ada yang kaya dari judi. Iya. Kaya itu harus diperjuangkan. Sip. Sekian dari Oke, itu pesan dan kesan dari narasumber kita. Jadi mungkin sekian aja dari podcast Dia Jelas ini tentang bahaya candu judi online. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya khususnya sebagai host mau berterima kasih juga kepada narasumber yang udah ceritain pengalamannya. Terima kasih juga sudah jadi host. Terima kasih Mas Bos. Memberikan dampak negatif dari judi online. Ya gitu deh, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan perkataan kita atau perbuatan kita. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.